Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Sebuah Pentas Drama. Pada suatu hari, di sebuah sekolah, diadakan pementasan drama dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional. Pentas drama ditampilkan sungguh meriah dengan para pemain yang kesemuanya adalah siswa-siswi di sana. Setiap anak mendapatkan perannya masing-masing dan memakai kostum sesuai dengan tokoh yang mereka perankan. Semua anak tampak serius, sebab Pak Kepala Sekolah menjanjikan akan memberikan hadiah berupa uang saku dan piala penghargaan kepada anak yang tampil terbaik dalam pentas. Di depan panggung, semua orang tua murid ikut hadir dan menyemarakkan acara itu. Pentas drama pun berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topi capingnya, dan ada juga yang menjadi nelayan dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut sana, tampak pula seorang anak dengan raut muka yang ketus, sebab dia kebagian peran sebagai bapak tua yang pemarah. Sementara di sudut yang lain, terlihat anak dengan wajah yang sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dari para orang tua dan guru kerap kali terdengar di sisi kiri dan kanan panggung. Akhirnya, pementasan drama pun selesai, dan itu berarti sudah saatnya Bapak Kepala Sekolah mengumumkan siapa yang berperan paling baik dan berhak mendapatkan hadiah. Setiap anak terlihat tampak serius, tentunya berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Dalam komat kamit mereka berdoa, berharap Bapak Kepala Sekolah akan menyebutkan nama mereka dan mengundang naik ke panggung untuk menerima hadiah. Para orang tua pun tampak terlihat harap-harap cemas membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik. Pak Kepala Sekolah pun menaiki panggung dan tak lama kemudian ia menyebutkan sebuah nama. Dan ternyata anak yang berperan menjadi Pak Tua Pemarahlah yang menjadi juaranya. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Ye, aku menang!" Begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orang tuanya yang tampak bangga. Tepuk tangan terdengar bergemuruh memenuhi ruangan. Sang orang tua menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin. Rasa bangga membuncah memenuhi hatinya. Bapak Kepala Sekolah menyambut mereka. Sebelum menyerahkan hadiah, ia sedikit bertanya kepada sang pemenang. "Nak, kamu memang hebat. Kamu pantas mendapatkannya. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya, Nak? Sehingga kamu bisa tampil sebaik ini. Kamu pasti rajin latihan peran ya? Tak heran jika kamu terpilih menjadi yang terbaik. Coba kamu ceritakan kepada kami semua apa yang bisa membuatmu seperti ini." Sang anak menjawab, "Terima kasih atas hadiahnya, Pak. Dan sebenarnya saya juga harus berterima kasih kepada ayah saya. Karena dari ayahlah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Kepada ayahlah saya meniru perilaku ini. Ayah seringkali berteriak kepada saya, maka bukan hal yang sulit untuk menjadi pemarah seperti ayah. Ayah membesarkan saya dengan cara seperti ini. Jadi peran ini adalah peran yang mudah bagi saya." Seketika suasana ruangan menjadi senyap.
Usai bibir anak itu terkatup, keadaan makin senyap. Begitupun kedua orang tua sang anak di atas panggung, mereka tampak tertunduk, diam dan malu. Jika sebelumnya wajah mereka berbinar-binar merasa bangga, kini keadaannya berubah. Seakan mereka berdiri sebagai terdakwa di muka pengadilan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi diantaranya yaitu membentuk anak memiliki akhlak yang baik itu sebenarnya susah-susah gampang. Susahnya yaitu orang tua harus secara tekun, secara telaten mendidik anak, merawat, kemudian memberikan tarbiyat yang sebaik-baiknya kepada anak. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, orang tua itu harus selalu mengawasi anaknya, harus selalu membimbing anaknya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Dan yang menjadi bagian mudahnya adalah karena setiap perbuatan orang tua di rumah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, hal itu akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga asalkan orang tuanya menerapkan kebaikan di rumah, menerapkan tutur kata yang lembut, sopan kepada anak, kemudian juga mengajak anak-anaknya beribadah, maka secara otomatis itu pula lah yang akan membentuk akhlak anak. Jadi apa yang dilihat dan didengar anak dari orang tuanya, itulah yang akan secara otomatis membentuk akhlak anak. Di sini yang saya katakan adalah membentuk akhlak ya, bukan membentuk karakter ataupun kepribadian. Karena harus dipahami antara akhlak dan karakter ataupun kepribadian itu berbeda. Yang namanya kepribadian itu contohnya seperti ekstrovert, ada yang introvert, kemudian ada yang sanguin, koleris, melankolis dan plekmatis, itu namanya kepribadian ataupun karakter. Nah, karakter ini adalah bawaan sejak lahir, adalah gift ataupun pemberian dari Allah Ta'ala, adalah karunia dari Allah Ta'ala. Nah, tetapi yang namanya akhlak itu dibentuk oleh tarbiyat dari orang tuanya, kemudian dari lingkungan, dari pergaulan, itulah yang akan membentuk akhlaknya. Tetapi kalau yang namanya ekstrovert, introvert itu sudah sejak lahir dan itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Saya bisa kasih contoh ya, misalnya sebuah batu, ada yang emas, ada tembaga, ataupun ada batu kerikil misalnya. Dia tidak akan emas tidak akan bisa dirubah menjadi kerikil, ataupun kerikil tidak bisa dirubah menjadi emas. Itu sudah bawaannya, sudah anugerahnya dari Allah Ta'ala. Nah, itu juga yang namanya kepribadian ataupun karakter. Ada orang yang koleris, ada orang yang extrovert, ada orang yang introvert. Itu memang sudah anugerah dari Allah Ta'ala dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sedangkan akhlak itu dapat dirubah, dapat dibentuk. Karena akhlak itu dipengaruhi oleh pendidikan dari orang tua, tarbiyat dari orang tua, kemudian dari pergaulan, dari lingkungan. Itulah yang membentuk akhlaknya. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua memberikan akhlak yang baik di rumah, menerapkan contoh-contoh yang baik di rumah, maka itu pula lah yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dan akan membentuk akhlak anak-anaknya. Kalau misalnya lingkungannya baik, pergaulannya baik, tetapi tarbiyat dari orang tuanya kurang baik, contoh dari orang tuanya kurang baik, ini pun akan sangat berpengaruh kepada akhlak buruk si anak. Tapi sebaliknya misalnya lingkungannya buruk, pergaulannya buruk, tetapi pendidikan ataupun tarbiyat dari orang tuanya itu baik, maka insya Allah si anak pun akan memiliki akhlak yang baik, akan memiliki benteng keimanan yang baik. Jadi tarbiyat dari orang tua ini sangat penting, dan tarbiyat yang terbaik adalah di lingkungan rumah. Nah, jadi bagaimana menerapkan kehidupan rumah itu yang baik, yang sesuai dengan norma-norma ataupun aturan-aturan agama. Nah, inilah bagaimana orang tua harus menerapkan hal itu di dalam rumah tangganya. Sehingga apapun yang diperbuat oleh orang tuanya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah yang akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itulah yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Tidak mungkin ada orang tua yang misalnya, orang tua si ayah yang merokok,
dia tidak akan mungkin bisa mencegah anaknya untuk tidak merokok. Kalau orang tuanya sering berkata kasar di rumah, sering marah-marah, sering bermain tangan, maka itu pula lah yang akan dicontoh anak, akan membentuk akhlak anak. Kalau misalnya orang tua malas ke masjid, malas sholat di masjid, jarang sholat, kemudian ia berharap anaknya rajin untuk sholat, ini suatu hal yang sulit juga. Kalau anaknya masih kecil mungkin masih bisa diatur, tetapi ketika dia masuk masa remaja, dia melihat orang tuanya jarang ke masjid, jarang sholat, kemudian ia meminta anaknya sering ataupun rajin sholat, itu suatu hal yang tidak baik. Bahkan di satu titik mungkin nanti akan bisa dibalikan oleh si anak. Dia akan menolak perintah orang tuanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dengan dalih yaitu sikap orang tuanya sendiri tidak memperlihatkan hal yang baik. Jadi intinya adalah orang tua harus menerapkan akhlak yang baik di rumah sehingga hal itu akan menjadi contoh ataupun teladan bagi anak-anaknya. Sehingga hal inilah yang secara otomatis akan membentuk akhlak anak. Dan selain terbiat dari orang tua, bagaimana membimbing, mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Yang tidak kalah penting adalah orang tua juga harus selalu berdoa agar memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang benar-benar menjalankan perintah agama. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semoga karunia Allah Ta'ala senantiasa terlimpah bagi kita semua. Amin. Jika Anda menyukai video seperti ini, dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silakan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, sampai jumpa di video berikutnya. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.